Salam, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita kembali dalam ibadah online. Hati, pikiran, jiwa kita tertuju kepada Tuhan. Dia tetap Tuhan yang baik apapun situasinya. Dia bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mari sepakat satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami juga sembah hari ini, yang kami tahu Engkau tetap sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Engkau mengasihi setiap orang yang berseru kepada Tuhan, terutama orang-orang yang ingin mengenal Tuhan, mengerti perasaan, memahami Tuhan. Kami rindukan setiap kami lewat ibadah ini, kami dibawa masuk dalam pengenalan, pemahaman yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Karena itu puji-pujian kami, sembah kami, bahkan doa kami, kebenaran firman Tuhan akan membawa kami masuk dalam seluruh janji-janji Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan yang memanggil kami untuk beribadah. Kami serahkan totalitas ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Ya, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu baik bagi hidup kita. Pagi hari ini kita akan menghadap tahta Allah. Kita persiapkan hati kita. Persiapkan hati kita untuk lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bangga, kami boleh menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya bagiku.
mengangkat pujian sekali lagi. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga kepadamu, kami mengasihimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak dipuji Tuhan. How great Yesus. Haleluya Yesus.
sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Besar, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, besar dan ajaib Tuhanku. Besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, besar dan ajaib Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah sungguh besar. Engkau Allah yang sangat besar bagi hidup kami Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yang siap untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari saya persilakan dulu Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia layak ditinggikan. Dia Allah yang layak diagungkan. Tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan
kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan dan kekuatanku Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami, untuk kami boleh mengerti setiap jalan-jalan Tuhan. Bahkan setiap hidup kami, biarlah kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur karena kami mempunyai Allah yang begitu baik bagi hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memperhatikan setiap langkah-langkah kami. Bahkan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang terus mempedulikan setiap hidup kami Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini, Engkaulah jawabannya itu Tuhan. Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan bagi hidup kami. Jalan-Mu tak terselami bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Dia Allah yang peduli bagi hidup kita. Jalan-Mu tak terselang oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
Selamat beribadah, selamat berjumpa kembali. Tuhan mengasihi setiap kita, mengasihi saudara. Kita rindu bertemu, bertatap muka, tetapi waktunya akan datang. Kita berdoa supaya bulan depan atau bulan ini, pertengahan bulan, kita bisa bertemu. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kesempatan hari ini. Kami ada waktu merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan, kami dibaharui, disempurnakan sehingga hari-hari hidup kami menggenapkan firman-Mu. Kami orang-orang yang sedang belajar dan mau diajar oleh Tuhan dan melihat keputusan-keputusan Tuhan yang begitu bijaksana yang Kau kerjakan di kolong langit ini. Kami rindukan mengenal Engkau, memahami Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita mau pelajari dalam minggu ini, saya ambil dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita seperti yang saya katakan adalah memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan. Saya kira ini hal yang sangat penting bagi kita. Sebelum kita bicarakan lebih jauh tentang judul ini, mari kita perhatikan konteks cerita ini dalam kitab Yeremia. Kita tahu Nabi Yeremia Tuhan pilih di tengah-tengah situasi kondisi rohani orang sudah sangat merosot, terutama Yehuda hari itu. Dan dia disuruh menyampaikan bahwa Tuhan akan menjalankan hukumannya atas bangsa yang tidak hormat terhadap Tuhan, yang tidak membelakangi, yang tidak lagi beribadah dengan benar, tapi sudah membelakangi Tuhan. Secara lahiriah mereka masih melaksanakan rutinitas ibadah, masih ada imam, masih ada korban, mereka masih lakukan. Tapi di sisi lain hati mereka terpaut dengan berhala-berhala, keinginan mereka, pikiran-pikiran mereka yang jahat. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, tapi mereka mau mendengarkan suara hatinya, keinginan hatinya sendiri. Sehingga kalau boleh saya membacakannya, 2 ayat sebelum ayat 23 ini, semacam gambaran yang diberikan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Maut telah menyelusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Ini ancaman yang diberikan Tuhan kalau mereka tidak mau berbalik, mau memahami dan mengenal Tuhan. Sehingga baru dikasih tahu di sini bahwa beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Saya sangat merindukan kita memahami bagian ini. Setiap orang ada yang dibanggakannya. Ada 3 yang disebutkan di sini. Kebijaksanaan, kekuatannya, dan kekayaan.
hampir semua masyarakat muka bumi ini seringkali bangga dengan yang disebutkan 3 hal ini, yaitu kebijaksanaan kalau dia bijak, dan kalau dia kuat, dan kalau dia kaya. Itu sesuatu yang seringkali dibanggakan oleh manusia. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan siapa dirinya adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, tapi juga keadilan dan kebenaran, maka yang dibanggakan orang-orang ini kadang-kadang sama sekali tidak berguna. Ketika Tuhan tunjukkan keadilannya dengan seperti yang digambarkan tadi, ada kematian massal dan semuanya, sama seperti kita di zaman ini, seluruh muka bumi ini sedang menghadapi musuh yang sama, yaitu COVID-19. Maka orang-orang bijaksana tidak bisa dibanggakan dengan kebijaksanaannya. Dunia kedokteran, kesehatan yang sudah mempelajari, ilmunya tinggi, juga tidak bisa menyelesaikan COVID-19. Gak bisa dibanggakan, gak bisa dimegahkan hal-hal yang seperti itu ketika Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang sedang menegakkan kasih setia di satu sisi, tapi di sisi lain keadilan dan kebenaran ketika manusia tidak lagi hormat terhadap Tuhan. Karena itu saya sangat merindukan kita menjadi orang-orang yang menempatkan hati kita tetap hormat dan takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Bahkan dikatakan di sini, ketika orang kuat tidak bisa juga di masa COVID-19, sekuat apapun Anda harus di rumah juga. Terbatas semuanya. Yang berikutnya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kalau Anda sudah mengalami apa yang Tuhan menunjukkan keadilan dan kebenarannya, seringkali kekayaan tidak bisa bikin apa-apa. Dia nggak bisa menolong kita, itu nggak bisa dibanggakan. Kadang-kadang justru kekayaan itu membuat kita sangat sedih, semakin merana lagi. Karena itu saya merindukan setiap kita, mari kita periksa lagi apa yang kita perlu megahkan dalam hari-hari hidup kita. Kalau masa lalu mungkin kita memegahkan yang kekayaan lah, kekuatan kita, gelar kita yang dia menggambarkan, kita mengatakan bijaksana. Kita mungkin sangat marah kalau gelar kita nggak disebutkan orang ketika memanggil nama kita. Tapi saudara, satu yang perlu kita megahkan adalah ketika kita memahami dan mengenal Tuhan. Kalau kita bisa memahami dan mengenal Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Sebenarnya ini yang Tuhan rindukan akan terjadi dalam hidup kita. Kita memahami dan mengenal Tuhan. Kalau dalam bagian terakhir ayat ini tadi mengatakan, ya sungguh semua itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang di muka bumi ini yang memutuskan dirinya merespon firman Tuhan dan dia mau memahami Tuhan dan mengenal Tuhan dengan baik dan benar, ini dahsyat luar biasa. Mari kita dalami lebih baik judul ini. Apa yang saya katakan tadi, memahami dan mengenal Tuhan. Dalam beberapa ayat yang lain mengatakan gini, apa sih yang harus kita dampak ketika kita mengenal Tuhan? Kalau dalam Yohanes 17, kalau Anda perhatikan dalam Yohanes 17, dalam doa Tuhan Yesus, dia menggambarkan begini. Kalau seseorang mengenal Tuhan itu atau memahami Tuhan, mengenal Tuhan, dikatakannya Yohanes 17 ayat 2 dan 3 saya membacakannya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau kita bisa kenal Tuhan,
itu di sini digambarkan itu kita beroleh hidup kekal. Ada orang menggambarkan mengenal Tuhan, ke hidup kekal itu mati masuk surga. Enggak. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hidup kekal itu mereka mengenal siapa Allah itu dengan benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Allah, jalan kebenaran dan hidup itu. Agama boleh banyak, tapi Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang kasih setia itu tidak bisa dikenal dengan cara manusia. Dengan kebijaksanaan pun tidak bisa mengenal dia. Hanya karena anugerah Tuhan kita respon, kita percaya, maka rohnya turun kepada kita dan dia akan memberikan pengertian yang tambah kepada kita. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita harus bermegah kalau kita memahami dan mengenal Tuhan itu? Karena kalau kita sudah memahami mengenal Tuhan, dikatakan di sini itu sama dengan saya sudah beroleh hidup yang kekal itu sendiri. Saya sedang tidak memberontak kepada Tuhan, tapi saya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini, apakah Anda sudah mengenal Tuhan itu? Kalau di dalam Yohanes pasal 10 ini, kalau dikatakan kalau kita dombanya Tuhan, kawanan domba gembalaannya Tuhan, kita sedang digembalakan Tuhan. Satu yang harus kita kenal dari Tuhan itu, yaitu mengenal suaranya dan mengikuti suara itu. Seringkali kita gagal dalam perjalanan kekristenan kita. Kita belum mengenal suara Tuhan kita. Dia ada, dia hidup, dia berkuasa, dia sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, bahkan kalau boleh saya katakan, seringkali orang mengenal Tuhan dengan caranya sendiri. Dia menggambarkan Tuhan dengan semua kemampuan berpikir dia, sehingga dia yang menciptakan Tuhan versi dia. Bukan belajar mengenal, berhubungan dengan Allah yang benar, dan mau menerima Allah itu sebagaimana Allah itu ada. Dan bukan kita yang menentukan Allah itu harus seperti ini, agama seperti itu. Agama seringkali menentukan Allah itu harus seperti ini, harus seperti ini. Bukan umatnya mau mengenal Tuhan, tapi di dalam bagian firman Tuhan, Anda baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, manusia bisa mengenal Tuhan itu karena Tuhan menyatakan dirinya. Bukan karena manusia mencari Tuhan, coba-coba dengan caranya, akhirnya dia ketemu Tuhan. Enggak. Tuhan mau memperkenalkan dirinya sampai dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya, supaya manusia kembali mengenal siapa Tuhan itu. Mari perhatikan baik-baik. Di sisi lain, seperti yang dikatakan di dalam surat Rasul Paulus, dikatakan gini, dalam Efesus pasal 3 menggambarkan bahwa sebenarnya ini merupakan doa, tapi ini adalah gambaran yang jelas kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan. Dalam Efesus 3, 18-19 berkata begini, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Hal yang ditekankan di sini, sisi lain yang harus kita kenal dan kita pahami adalah kasih Kristus itu. Jadi kalau kita sudah mengenal, memahami kasih Kristus yang dikatakan betapa lebar, betapa panjang,
betapa tingginya, betapa dalamnya kasih itu yang digambarkan dalam ayat 19, walaupun melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan tidak bisa dimasuk nalar pengetahuan. Dia melampaui segala pengetahuan. Tapi ketika Anda mau percaya, maka pengetahuan Anda yang terbatas di-upgrade Tuhan, ditambahkan oleh Tuhan. Engkau bukan biasa-biasa lagi. Engkau bisa mengenal Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Karena itu mungkin Anda Kristen sudah lama jadi Kristen. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kau kenal suara Tuhan itu? Atau Anda yang merekayasa Tuhan versimu sendiri? Tapi mari kita bangun luar biasa. Baru-baru ini kita merayakan namanya Hari Pentakosta. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 sebenarnya ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, apa dikatakan di dalam bagian itu? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kehadiran Roh Kudus itu dikatakan memberikan kuasa dalam diri kita untuk kita bisa menjadi saksi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan saksi? Saksi, kalau boleh saya mau membaca kembali dalam Kisah Rasul itu untuk saudara perhatikan baik-baik. Kalau boleh saya katakan menyaksikan Yesus yang mana sebenarnya? Kalau boleh Lukas mencatatkannya dengan baik di sini. Terutama ayat 3 pasal 1 itu, kepada mereka, kepada rasul-rasul itu, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa yang perlu disaksikan sebenarnya? Bahwa Yesus yang sudah mati tapi bangkit, dia hidup. Ini yang perlu kita saksikan, bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, nggak sama dengan berhala. Dia Allah yang hidup, dia bisa berbicara, dia bisa menolong, dia bisa segala-galanya. Dan ini yang dibuktikan dalam catatan Kisah Para Rasul sampai pasal 8, bahwa Yesus hidup dalam diri murid-muridnya. Sehingga murid-murid yang tadinya tidak terpelajar dikatakan dalam pasal 4, akhirnya mereka segan, hormat, takut kepada Petrus. Tidak terpelajar, tapi kok bisa seperti itu? Bisa karena apa? Ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kehadiran Roh itu turun atas kita, membuat kita punya otoritas, punya kuasa menjadi saksi Tuhan. Karena itu, mari dalam kesempatan ini, siapapun saudara, mari siapkan hatimu baik-baik. Anda adalah orang-orang yang akan terus direncanakan Tuhan sebenarnya untuk Anda memahami Tuhan dan mengenal Tuhan. Ya, memang kata memahami ini dalam sekali ya. Apalagi kalau memahami pelajaran itu mudah, karena nggak pribadi. Memahami pelajaran matematika, 1 tambah 1 2, itu mudah dipahami. Karena bukan pribadi. Tapi kalau memahami namanya satu pribadi, seringkali menyangkut terhadap moodnya orang itu juga. Kalau seorang suami memahami istrinya atau seorang istri memahami suaminya, itu yang paling perlu dipahaminya adalah keinginannya.
Dia umpamanya suaminya makanan kesukaannya ada 5. Bisa termasuk nasi goreng, mie, atau mungkin rendang dan semuanya. Tapi dia mau masak. Orang istri yang memahami suami, dia masak apa? Masak 5-5-nya, itu enggak memahami. Karena enggak tiap hari suaminya suka rendang. Atau tiap hari suka nasi goreng, enggak. Dia tahu, oh hari ini pasti kayaknya suamiku, oh suka ini, dia akan masak itu. Sama dengan Tuhan, kalau kita mengatakan kita memahami Tuhan, kurang lebih sama. Tuhan itu juga ada moodnya, ada waktunya dia ingin begini, ada waktunya dia ingin begitu. Kalau Anda baca bagus-bagus Alkitab, Anda akan menemukan itu hampir dalam setiap kitab menggambarkan Tuhan itu adalah Tuhan yang punya perasaan juga, punya emosi, dan seringkali dia bertindak sesuai dengan emosinya itu, tapi tidak sama dengan emosi manusia. Mari hari-hari hidup kita ke depan, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan aku mau memahami semua pribadimu itu. Memahami keadilanmu, memahami kasih setiamu, memahami kebenaranmu dalam hidupku. Itu dahsyat luar biasa. Kita di zaman ini, kalau kita punya pemahaman yang benar, pengenalan akan Tuhan yang benar, dia udah janji tadi. Anda bisa memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasihnya Tuhan itu aja. Itu sesuatu yang ajaib sebenarnya. Sesuatu yang ajaib. Perjalanan kekristenan kita harus sampai ke titik memahami semua itu. Kalau kita bisa memahami, kita tidak akan pernah bosan dengan Tuhan. Tapi kita menjadi orang-orang yang terus mencintai Dia, terus mengasihani Dia dalam hari-hari hidup kita. Kata yang dipakai ke situ sebenarnya sangat menarik kalau dipelajari lebih dalam lagi. Dalam bahasa Ibrani, kata memahami dari kata sakal di situ. Ini penggunaan kata ini sangat menarik sebenarnya. Ketika dipelajari penggunaan kata sakal dalam seluruh perjanjian lama terutama, maka kata-kata itu menggambarkan, sebenarnya kata itu digambarkan memahami selalu berkaitan dengan Tuhan. Sakal itu berkaitan dengan Tuhan. Jadi umpamanya kedaulatannya Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan ya menggambarkan Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat dalam alam semesta ini. Kalau kau bisa memahami kedaulatan Tuhan itu hebat. Gitu. Itu dalam kitab Ayub menggambarkannya. Tapi di sisi lain nanti, kata sakal itu juga digunakan ketika Tuhan dikatakan memahami jalannya Tuhan. Kata sakal itu digunakan, jadi bagaimana kita memahami jalan-jalan Tuhan adalah benar dan lurus. Jadi berkaitan hampir semua penggunaannya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata sakal itu berkaitan dengan kepribadian Tuhan itu. Bahkan kalau dalam Perjanjian Baru nanti termasuk memahami sebenarnya Tuhan berbicara melalui mimpi juga. Itu termasuk Daniel di dalam, kalau masih Perjanjian Lama, Daniel mendapat penglihatan dalam mimpi. Baru Daniel berusaha memahaminya. Dan akhirnya Tuhan kirim malaikat menjelaskan kepada Daniel. Pasal yang ke-10, Daniel pasal 10. Tentang penglihatan yang dilihatnya itu apa artinya. Jadi sekali lagi, mari dalam kesempatan ini, dimanapun Anda berada, apapun persoalan Anda, pastikan yang Anda butuhkan dalam hidupmu sebenarnya, kamu dan saya, kita semua sedang membutuhkan, kita mau memahami Allah dan mengenal Allah dengan baik dan benar. Itulah kebutuhan kita.
bukan kekayaan, bukan kebijaksanaan, bukan juga kekuatan sebenarnya. Tapi ketika kita sudah mengenal, memahami Allah dengan benar, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukankah itu yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33? Cari dahulu kerajaan Allah itu sendiri dan kebenarannya. Maka semuanya, kekayaan dan semuanya ditambahkan kepada kita. Saya percaya seluruh kekayaan alam semesta ini tetap milik Tuhan. Tuhan bisa mengalihkan kepada siapapun yang Dia mau dengan caranya sendiri. Kalau hidup seseorang berkenan di hadapan Tuhan, hidup seseorang mau diatur oleh Tuhan sebagai pengelola harta kekayaannya Tuhan, maka Tuhan mempercayakan lebih dan lebih lagi. Mari kita belajar menempatkan diri kita bukan pemilik dari segala fasilitas yang ada, tapi kita hanya disuruh menjadi pengelola dari semua harta milik Tuhan dan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Masa sulit seperti ini, mari kita gunakan seluruh fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita menjadi saksinya Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan kita, Dia sanggup memelihara kita. Apapun persoalan hidup Anda, mungkin Anda sedang di PHK, mungkin Anda sedang sendirian di rumah, mungkin Anda juga sedang sakit. Yang Anda harus kejar sekarang, yang hari ini Anda harus kejar, Anda berdoa, minta supaya Tuhan memberikan pengertian, pengenalan akan Tuhan di hati Anda. Saya kira kalau itu Anda miliki, itu yang Anda rindukan, Anda sudah di track yang benar. Maka semua solusi yang lain, dan mulai ketika engkau mulai mendengar suara Tuhan, memulai arahan Tuhan, Anda ikutin, Anda taati Dia. Jangan kita balik hari-hari hidup kita. Jangan kita yang mengatur Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan, yang kita mau. Tapi kita akan berbalik seperti yang benar itu, pertobatan itu. Tadinya kita mengikuti keinginan kita sendiri. Sekarang saya berbalik, saya ikutin apa yang Tuhan mau. Dalam menjalani hidup, dalam rumah tangga, dalam kuliah, dalam segala sesuatu yang Anda perlu banggakan dalam perjalanan hidup Anda ini, Anda bisa memahami dan mengenal Tuhan itu. Bahwa Tuhan adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, dan Dia juga Allah yang menunjukkan keadilan di tengah-tengah masa kita ini. Dan Dia juga Allah yang menunjukkan kebenaran itu sendiri. Mari setiap kita, tanpa terkecuali, dimanapun Anda berada, pastikan Anda menjadi orang-orang yang berkata kepada dirimu, aku akan ambil keputusan sekarang ini. Tuhan, aku buka hatiku, aku mau mengenal Engkau, supaya aku beroleh hidup yang kekal itu. Ketika itu keputusanmu, keputusan itu tidak pernah keputusan yang bodoh, tapi keputusan yang sangat bijak yang merubah seluruh masa depan Anda sampai kepada kekekalan. Bagi kita yang selama ini sudah mengenal Tuhan, pastikan pengenalanmu ditambah-tambahkan lagi. Dalam situasi yang sekarang ini, apa yang harus kita buat? Kita harus bekerja apa? Kita harus lakukan apa? Yang pasti pemerintah kita sudah mengarahkan kita. Anda sering-sering cuci tangan, pakai masker, baru jaga jarak. Jangan mendekati kerumunan-kerumunan kalau tidak ada kepentingan di kerumunan itu. Ya, sehingga Anda bukan membawa penyakit ke tengah-tengah. Mungkin keluarga Anda pergi keluar sana enak-enak, Anda kena, Anda bawa pulang ke rumah, satu rumah kena. Tapi kalau Anda pergi keluar, silakan pergi keluar, pulang dari luar, Anda cuci tangan, mungkin mandi sekalian, baru bergaul dengan seisi rumah. Kalaupun Anda tetap percaya semua itu terbatas sifatnya, tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan itu yang sanggup. Karena kita mau juga mengenal Tuhan, betapa Dia adil dalam masa COVID ini. Dia juga ngerti siapa yang kuat, yang mana yang harus kena dan yang tidak kena. Saya percaya itu juga masih sepengetahuan Tuhan. Mari kita mohon belas kasihan-Nya supaya kita ada perlindungan. Mohon
perlindungan setiap saat ketika kita pergi. Karena itu, mari setiap jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kita bukan orang-orang yang berbangga hati tentang segala sesuatu yang ada kekayaan, namanya kebijaksanaan, kekuatan kita, tapi kita sedang bangga kalau kita hari-hari ini sedang belajar terus mengenal Tuhan. Mari semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami bisa mendengar kebenaran ini. Hamba berdoa untuk setiap pendengar, pemirsa dari siaran ini yang kami siarkan lewat YouTube. Kami rindukan dimanapun mereka berada, jamahan Tuhan akan turun atas mereka ketika mereka mau mengenal Engkau. Mengenal Engkau Allah yang adil, Allah yang benar menunjukkan kebenaran, tapi juga Allah yang penuh dengan kasih setia. Kami rindukan Roh-Mu yang kudus turun atas kami. Terpujilah Engkau, diberkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, dimanapun Anda berada, hari ini kita minggu pertama di bulan Juni. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena itu Anda sudah dibagikan roti dan anggur. Mari buka lebih dahulu. Siapkan hati kita benar-benar ketika kita melakukan ini. Bukan hanya kebiasaan setiap bulan, tapi kita lakukan ini karena hormat kita, ketaatan kita terhadap kebenaran firman yang Dia suruh kita melakukannya berulang-ulang. Dan di hosti ada ayat firman Tuhan, Anda bisa menghafalkannya, merenungkannya. Yang saya terima hari ini dari Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, orang yang berbicara jujur dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati kita, persiapkan hati. Sebelum kita makan, minum tubuh dan darah Tuhan, sekali lagi saya mengajak setiap kita berdoa. Bagi Anda yang di rumah, tetap periksa hati kita. Jika Anda sedang terluka, Anda sedang kepahitan, lepaskanlah pengampunan. Kalau ada jenis kejahatan yang mengikat engkau, yang bertahun-tahun engkau ingin lepas, ada dosa yang terus mengikat engkau, percayalah. Alkitab berkata, darah Yesus melepaskan kita dari segala dosa kita. Karena itu mari angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau di minggu pertama bulan Juni, kembali kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami mau menerima anugerah kasih-Mu ini, kesetiaan-Mu kepada kami. Karena itu dimanapun sahabat-sahabatku yang melakukan ini, Tuhan mohon anugerah jamahan Tuhan. Engkau jadikan kami lebih baik. Di dalam nama Yesus, mari makan bersama-sama. Mari angkat anggur. Tuhan Yesus berkata bahwa anggur
Darah ini adalah darah perjanjian yang memeteraikan satu perjanjian yang baru, bahwa Allah tidak mungkin menyangkali apa yang Dia katakan, tapi apa yang Dia sudah janjikan Dia akan lakukan sempurna dan segera di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap tetesan darah, bahkan bilur-bilur-Mu juga adalah untuk kesembuhan kami. Karena itu kami percaya janji Tuhan genap dalam hidup kami, dan kesembuhan dari Tuhan terus menyertai hari-hari hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Salibnya, salib. Terima kasih. Kalau minggu pertama di bulan ini, kami mengikatkan diri kami lagi secara baru kepada perjanjian yang baru dengan Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau Tuhan, memahami Engkau, bahwa Engkau hidup, Engkau sedang bekerja, Engkau sedang menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini sekarang ini. Kami bersyukur dalam minggu-minggu ini bahwa kami berjalan di jalan kebenaran-Mu, karena Engkau Allah penyelamat kami. Diberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus,
Berkati mereka semua. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita. Pertama kita akan memberikan 2 persembahan, satu untuk inti, satu persembahan syukur kita. Mari kita siapkan dengan hati yang sukacita, hati yang penuh hormat, hati yang ingin menyenangkan Tuhan, yang memahami perasaan dan kehendaknya Tuhan. Mari kita memberikan yang menyenangkan Tuhan. Berapa yang Dia inginkan kita berikan sebagai pengelola, kita mau mempersembahkannya. Mari angkat persembahanmu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih, kasih kuasa Tuhan akan digenapkan dalam hidup kami. Biarlah setiap saudaraku yang memberi dengan sukacita, dengan rela hati, genaplah firman-Mu. Engkau yang sanggup menjadikan kami semakin berkelimpahan, berkelebihan untuk kami berbagai kebajikan kami terus lakukan juga di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa memberikan persembahan kami. Amin. Persembahan ibadah raya kita hari Minggu serta perpuluhan dapat dikumpulkan per komsel atau pribadi dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari bisa transfer ke rekening di bawah ini atau dititipkan di gereja kepada Ibu Alvina. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan pokok doa serta saran, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Mari satukan hati kita akan berdoa syafaat. Saya rindukan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, tetap Anda dengan penuh keyakinan, doa Anda penuh otoritas. Kita doakan terus penanganan COVID-19 ini, baik secara nasional bahkan di muka bumi ini, terutama di kota Batam yang termasuk zona yang tidak baik. Kita merindukan minggu-minggu ini akan semua berubah. Penambahan COVID-19 akan tidak ada lagi di Batam. Itu doa kita rindukan. Tapi biarlah Allah menunjukkan dirinya dan kita dengar dari Dia apa yang Dia mau lakukan. Kita doakan juga pemulihan ekonomi dan kita doakan juga dunia pendidikan. Bagaimana, seperti apa, apakah anak-anak sekolah ke sekolah atau masih online. Kita berdoa supaya semua kebijakan yang harus diambil itu benar adanya. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Kami mengarahkan hati kami dan mengingatkan Engkau akan bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang Kau ciptakan dalam rancangan-Mu yang ajaib. Kami rindukan Tuhan, seluruh rakyat Indonesia, dari Papua sampai Sumatera, terutama di Kepri, di Pulau Batam, kami berdoa dalam nama Yesus. Akan terus ada perlindungan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang berlimpah atas kami. Kami berdoa untuk semua sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Kami berdoa terutama yang kena COVID-19, kesembuhan tetap menjadi milik mereka. Mereka semakin berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan kami akan dengar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup melakukannya. Terpuji Engkau, diberkatilah semuanya, dokter-dokter, perawat yang bekerja. Mereka tidak kenal lelah. Anugerah perlindungan Tuhan berlaku juga atas mereka. Kami percaya Tuhan, semuanya pemerintah kami, presiden, dan semua menteri wakilnya, kami berdoa semua kebijakan-kebijakan akan diambil. Mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini hidup kami, ini doa kami. Kami percaya
Anugerah Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Serahkan dunia pendidikan ke dalam tangan Tuhan. Dalam masa COVID-19, kebijakan apa yang harus diambil? Apakah anak-anak harus ke sekolah atau di rumah? Kami berdoa supaya kebijakan yang diambil menyenangkan Tuhan. Dan namamu akan dihormati, namamu dimuliakan. Diberkati pengambil kebijakan. Biarlah mereka menjadi orang-orang, menjadi tangan-tangan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam dunia pemerintahan kami yang mengambil kebijakan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat-sahabat kami yang sedang bekerja di luar rumah. Perlindungan Tuhan terjadi atas mereka. Kami berdoa supaya semua pekerjaan umat Tuhan tetap terpelihara. Yang sudah dirumahkan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu lagi. Kami akan lihat Tuhan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, yang gak pernah kami sangka, gak pernah kami duga. Kami percaya Tuhan bisa bukakan bagi kami. Kami juga berdoa pemulihan ekonomi, terutama kota Batam ini Tuhan. Bahkan bangsa Indonesia, pemulihan ekonominya akan semakin Tuhan tambah-tambahkan. Kami akan lihat kasih karunia Tuhan. Kami akan lihat pertolongan Tuhan dahsyat atas hidup kami. Ini kami mencintai Engkau. Kami melindungi, mengharapkan Engkau, perlindungan-Mu berlaku atas hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua bangkit berdiri, arahkan perhatian kita kepada Tuhan sumber berkat itu. Pulanglah, jalani kehidupan hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini, dalam proses pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih-Nya Yesus, serta persekutuan, hikmat pengertian dari Roh Kudus menyertai hidup saudara, membuat Anda berhasil, membuat Anda semakin mengenal Tuhan, terus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. How great
Tuhan.